Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dan terima kasih ini materi yang luar biasa dari Kak Yasmo. Kita merasa kayak kami tes. Kita mendapatkan hal yang luar biasa. Tetapi ketika kembali ke kubus depan, apalagi dengan rekan-rekan sama pembina itu diajak untuk seperti ini ya. Ya sudah gini wahai seperti ada di zona nyaman. Jadi sebenarnya kita tuh bergerak sendiri. Jadi misalnya kita mau berubah untuk misalnya mengajar atau mendidik atau membina yang sesuai dengan yang terakhir tadi yang menghasilkan karya itu yang sulit. Artinya ya itu tadi seperti kita bergerak sendiri. Itu yang pertama. Apalagi yang kaitannya dengan P5. Selama ini P5 di sekolah saya juga demikian. Artinya seolah-olah hanya untuk memberikan kewajiban. Jadi prosedurnya begini juga dijalani, ya yang jualan, ya itu terlaksana. Tapi inti dari P5 itu sendiri untuk penanaman karakter itu yang ada belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi gerak kita, itu internal dan eksternal. Implisit dan eksplisit. Kakak terlalu berpedoman pada eksternal. Jadi terpengaruh dengan eksternal. Kalau kita berpedoman pada internal, ya kan, ini akan sukses. Eksternalnya hanya mendukung. Tapi kalau kakak orang yang ragu dengan internalnya, kemudian eksternalnya ini gangguannya lebih besar, nggak akan terjadi. Itulah yang namanya yakin, tekad, dan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi sebelum melakukan itu dihitung dhisik, dicek dhisik kesesuaian alat potong dengan yang dipotong, lalu caranya motong. Ya, yakin itu dulu, omongkan. Oleh karena itu ada yang begini, karena dia berangkat dari internal, sing penting aku tak ngelakoni dari lingkungan kecil dulu. Terserah orang lain melakukan apa, yang penting saya akan melakukan ini dulu. Nah itu internal. Sesuatu kalau internal dulu, sukses. Gitu. Tapi kalau kita nggak yakin, nggak kuat dengan internalnya, akan terombang-ambing dengan eksternal. Akhirnya nggak jadi. Contohnya ini, halah podo-podo pembinai kae lo gak ngelakoni mosok aku. Wong sing kono sing cedek WhatsApp gak ngelakoni mosok aku. Itu eksternal. Artinya dia baru mau melakukan kalau orang lain melakukan. Tidak. Nah, lakukan dari diri sendiri dulu. Nanti baru kita akan tahu kelemahannya di mana, baru minta bantuan orang lain. Ngerti maksudnya ya? Nah itu prinsip. Internal dulu baru eksternal. Alah apa ngelatih adik gawe laporan-laporan. Iko lo gak gawe. Iko lo gak gawe. Mosok aku kon gawe laporan. Wong liyane gak gawe. Itu eksternal yang menjadi pedoman. Seharusnya enggak aku gawe, Mas yo liyane gak gawe, wong tugas teko pelatih kon gawe. Ada yang seperti itu? Ah. Itu ya Kak. Kemudian di atas langit masih ada langit. Kita harus percaya bahwa apa yang kita punyai masih ada orang yang lebih banyak mempunyai. Maka segera cari. Apalagi dunia sekarang itu sudah dunia mencari, bukan menerima. Sehingga kita bisa mencari lebih dulu lewat internet, browsing, tanya dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, akhirnya guru bahasa Indonesia Nganjuk itu ikut Pak, 7 kali itu dia ikut cara saya. Maksudnya niteni. Pak, saya sekarang sudah tahu kuncinya, Pak. Oh, kuncinya di sini, Pak. Oh, ternyata ini, Pak. Kami ngajar nggak pernah begitu ya, Pak. Ngajar itu hanya gini ya, Pak. Seperti apa? Anak-anak buat cerpen, ya, yang kamu sukai. Yo nggak gawe. Berarti caranya yang kurang. Nah, saya ada cara khusus yang dia langsung bisa
buat tanpa harus mikir. Jadi, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan Kak. Temanya luar biasa, pesona. Jadi baca judulnya saja saya sudah terpesona. Iya. Apalagi dengan materi sama seperti yang disampaikan Kak Didi tadi. Ketika kita bicarakan, saya sangat tertarik. Sebenarnya tadi kan bolak-balik disuruh bisik-bisik dengan tetangga. Saya udah bisik-bisik dengan tetangga saya. Tetangga kiri sudah dengan tetangga sini gitu ya. Jadi ini hasil diskusi dengan tetangga saya. Ketika yang disampaikan kayak tadi, seumpama idealis itu luar biasa. Kita pasti akan punya siswa-siswa yang luar biasa ketika dibuat konstruksi tadi. Tapi faktanya Gen Z ini sangat kompleks masalahnya. Jadi yang selama ini diupload kan Gen Z mesti orangnya cerdas, anaknya yang bagus-bagus lah ya. Sementara kita di lapangan itu sangat berhadapan dengan Gen Z yang dengan berbagai macam masalahnya. Mungkin kecanduan gadget atau apalah, pokoknya banyak. Rasanya juga mereka kayak bullying juga tinggi gitu. Nah kemudian belum lagi ketika ada masalah-masalah di kelas-kelas bawah kan. Jadi misalkan di SD, di TK, mungkin di SMP yang siswanya besar itu mungkin harus perlu penanganan yang ekstra ketika kita berhadapan dengan mereka. Nah, alasan-alasan ini yang kemudian membuat para guru ini katakan susah move on kan. Jadi kembali lagi ke setelan awal tadi, yang turun-temurun tadi kayaknya. Jadi dia digetak, main getak. Karena apa? Karena guru itu rasanya kayak kehabisan ide gitu kan. Ini tak kemampuannya nih, sedikit manut, sedikit gak manut. Ganti cara sedikit manut lagi, yang ini tidak lagi. Nah, dengan kompleksnya permasalahan ini yang saya tanyakan Kak, sangat bahagia jika kita bisa seperti ideal tadi. Tapi pertanyaannya, ketika kita dihadapkan pada masalah yang sangat besar dalam ibaratnya gurunya 1, muridnya 40, kita kan tetap kewalahan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara kita bisa menghadapi siswa dengan berbagai karakter itu dengan teori yang disampaikan 5 tas tadi. Kemudian yang satu lagi, ada kalanya ketika kita memperhatikan peserta didik kita, itu ketika kita memperhatikan skill, keterampilan mereka, itu ada satu sisi yang menurut saya itu tertinggal. Karena itu tadi, waktu kita sangat terbatas ketika berhadapan dengan mereka. Jadi ketika kita mengurusi skill, keterampilan, pengetahuan, karakternya yang tertinggal. Sementara kita kan harus membangun mereka, mendidik mereka, apalagi pembina pramuka itu kan harus lebih. Kalau saya enggak nih, sepaham saya kalau pramuka itu lebih di karakternya, bagaimana bisa menumbuhkan jiwa jiwa korsa. Mungkin itu kayaknya pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan unek-unek saya tentang tenaga saya ini nanti bisa terselesaikan. Terima kasih. Ya, mengapa seperti itu? Karena persepsi kakak adalah persepsi lama. Lalu persepsi yang tidak yakin bahwa itu bisa. Akhirnya mental block yang dikedepankan. Mental block itu gini loh. Opo yo iso. Contohnya nek mental block itu, burung tak parani ning omahe Pak Imam, opo yo wong ing kono. Itu mental block. Opo engko ning kono yo ono jadah bakar. Itu mental block. Wong burung rono kok wis dianu. Jadi langkah pertama yakin dulu. Yakin di atas langit masih ada langit. Yakin semua problem seberat apapun bisa saya tangani. Yang kedua, hilangkan mental block. Mental block itu ngene loh. Apa aku besok ya iso lulus? Apa ya nenggone Pak Imam kok? Saya tadi ke rumah Pak Imam nggak tahu Kak. Hanya ditunjukkan oleh Kak Jamal, iku lo gentenge. Begitu ke sana langsung menggok aku neng ngarepe neng halamannya langsung. Ya kan saya tadi langsung belok nggak tanya. Karena saya nggak punya mental block. Dini duduk ya aku mundur. Iya kan? Apa wedi? Di bawah iki lho. Menggo mlebu sret
kok orang kenal blas, ono Pak Imam tapi nengono, tapi ketemunya setelah berapa menit gitu. Pokoknya aku melebu. Dene salah, ya aku mundur. Nyun sewu Pak, klintu Pak, nyun sewu, kan selesai. Ngerti maksudnya? Jadi mental block itu hilangkan. Gue nek wis mental block hilang no, hambatan ketiga itu deklinasi, penyimpangan. Wis jelas realmu iku A. Kan kudune A1, A2, A3, A4. Lah kok nyelentong neng nih B1, B2, B3, B4. Oleh karena itu senantiasa melihat rambu. Sehingga di awal itu kita punya rambu, langkah, apa supaya tidak terjadi deklinasi. Paham ya? Engkok mari ngene aku kak ngene, mari ngene, mari ngene. Terus dicek. Aku selangkah ketiga, bener enggak? Oh ya wis bener. 4, wis bener. Enggak ngawur, pokoknya guaplak. Ngablak, ngono ya. Dadak B, C, ngawur. Nah itulah akhirnya pembina enggak disukai oleh adik-didik. Sisuk wis mau melok latihan. Mergani sing diomong no ngawur pol. Enggak nyambung. Timbang kok sungkan, ora teko. Kak, tapi kan perasaan nyambung. Ya kan perasaan sampean. Coba sampean bina rekaman, gue setelan meneng, gue lah ketok nyimpangi. Apa jenengan kalau bina itu nyuruh orang lain nonton terus suruh nyatet? Enggak kan? Nah ya itu akhirnya nggak ngerti kesalahan, akhirnya deklinasinya terlalu jauh. Mestinya kan A1, A2, A3, A4, A10 lali kok kebablasan balik meneh A5. Kan ngono enak. Karena mendidik itu ada tahapannya kan, kita sudah diajari ada sintaks. Metode itu kan sintaks, urut-urutan. Jadi kan diajari. Kan nggak mungkin mandi itu jebur-jebur dhisik. Kan yo mlebu jeding dhisik. Mari mlebu jeding dhisik terus salah ya nutup lawang. Iya kan? Nutup lawang. Nah, artinya nek sing langsung buka baju itu kebablasan. Tutup dhisik lawangnya. Baru. Itu kan protap. Terus dikunci. Paham ya? Itu deklinasi. Nanti terakhir harus berani mengevaluasi. Terus besoknya, aku ingin wis nerapno koyok kae, kira-kira apa ya sing tak sempurnakno. Ngono, iki gak wingi koyok ngono, saiki koyok ngono, mben ya koyok ngono. Akhirnya jadi iya ciri wanci pacitan ngerti ya, ciri wanci. Pendono iku wis dadi pendono nek wong Ponorogo ciri wanci ambek pendono itu. Karena nggak berani meningkatkan cara. Gitu ya Kak. Nganjuk kemarin itu Kak, bukan 40 anak Kak, 220 anak. Dari 25 SMP, 24 atau 25 ya, 20 sekitar 24 SMP, tiap SMP ngirimkan 2 putra, 2 putri. 220 anak. Bisa nulis semua. Kemah literasi. Terus, Kak Yatno, kok namanya kemah? Guru-guru tanya sama beberapa pelatih. Ini loh, Rek, kemah itu ada 3. Ono meneh apa sih Kak Yatno? Kemah itu ada 3. 1 kemah pendidikan, artinya kemah belajar berkemah, dirikan tenda, dibrukno meneh, dirikan, brukno meneh, ganti tenda, melaku, ganti tenda meneh, itu pendidikan berkemah. Yang kedua kemah kegiatan, kemah ditempati untuk kegiatan, jadi tidak pendidikan kemah tapi kegiatan yang tidurnya di tenda itu. Oh gitu ya Kak. Terus yang ketiga Kak, yang ketiga kemah wisata.
artinya dia berkemah untuk berwisata. Jadi kenyamanan berkemah itu menjadi faktor penting. Itu yang namanya glamping itu, glamour camping itu. Yang kemah jerone ono kasure ono opine ono. Ada kan seperti itu? Itu untuk kemah wisata. Artinya dengan kemah begitu dia happy. Jadi kemah itu ada 3. Kemah pendidikan, artinya belajar berkemah, ganti-ganti tenda, pindah-pindah tempat, ya ono sing miring, ono sing roto, ono sing mlaku terus nggon kemah sempit. Terus dicoba-coba itu kemah pendidikan. Jambore itu kemah kegiatan. Nanti kemah literasi itu kemah kegiatan. Jadi boleh mau kemah literasi, kemah masak, kemah pengajian, kemah apa, enggak apa-apa. Karena kemah itu alat, bukan tujuan. Tali temali, kemah, sandi, masak, penjelajahan, apa meneh pramuka itu? Sandi, tepuk tangan, baris, itu hanya alat. Nih tulisan, hanya alat. Nyanyian, semapur, morse, itu alat, bukan tujuan. Sehingga nggak penting sandinya bagus tapi anaknya nggak bermoral. Berarti nggak bagus kalau kemahnya bagus tapi anaknya malah tidak bagus. Jadi itu alat untuk mencapai tujuan. Jadi itu instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan. Halo? Hai. Gitu ya Kak? Yang penting itu. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan berteman, kehidupan kejujuran, kehidupan apa, itu intinya. Bungkusnya, alatnya, kemah, sandi, baris-baris, upacara, karnaval, itu alat, media. Paham ya? Ya apa enggak? Iya. Jenengan tidur berdua dengan istri, dengan suami, itu alat. Media untuk mencapai tujuan. Loh iya. Jenengan masak no sarapan isu, sarapan bareng, itu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah keselarasan suami istri, keharmonisan, itulah kehidupan. Paham ya? Jenengan isu gugah sang suami, gugah, itu alat. Bentangi. Iya bentangi. Media. Bukan tujuan. Tujuannya bentangi. Tujuannya bentangi, yang kedua membangun keakraban sehingga sampai tua iku bojone malah dadi kanca sing akrab banget. Ya kan Nur ya? Iya. Tuanya. Tuanya apa? Kalau siswa kita itu beragam, ya. Karena lain anak, lain sifatnya, lain anak, lain karakternya, dan itu fakta. Paham nggak ya? Tapi kan itu manusia. Jadi punya garis yang sama. Benang merahnya sama. Kan nggak macan, ulo, monyet, manusia kan nggak. Tapi manusia semua. Berarti di antara perbedaan itu ada kesamaan. Minimal dia di kelas 3A atau di kelas 7 itu sudah kesamaan. Nah, maka ada perbedaan, pasti ada kesamaan. Maka mengalirlah dari kesamaannya baru ke perbedaan. Itulah yang namanya
mengajar diferensiasi. Dan diferensiasi itu di pramuka diterapkan. Audio Jungle. Audio Jungle.